nature be your muse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Sahabat fillah, saat ini kita lagi dalam perjalanan dan mau ngajak sahabat fillah ke tempat yang asik ya pastinya. Nah, sahabat fillah, kita udah tahu bahwa saat ini kita lagi dalam program tafakur, yang mana program ini adalah bagaimana kita bertafakur tentang alam, bagaimana kita memikirkan tentang kebesarannya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Luhur menciptakan terhadap alam semesta ini sehingga lahir di dalam hati kita keyakinan tentang betapa besarnya, betapa agungnya, betapa luhurnya, betapa mulianya Sang Pencipta kita Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Dan program ini didasari dengan ayat Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Dan para sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini saya bersama saudara saya, sahabat saya, teman seperjuangan saya, Al-Habib Ahmad Zaki bin Isa Al-Habsyi. Beliau ini mukim di Tarim ya, Habib ya? Di Tarim. Apa kabar Habib, sehat? Alhamdulillah. Kif halukum? Alhamdulillah. Khair. Masya Allah. Gimana Jakarta? Masya Allah. Gimana Khair. Indonesia? Ajib. Sudah berapa lama ini di Indonesia nih? Sekitar sebulan setengah, hampir 2 bulan di Indonesia. Hampir 2 bulan ya. Rencana mau balik lagi ke Tarim? Insya Allah. Masya Allah. Beliau merupakan salah satu belum alumni ya, Bebe? Darul Mustafa ya? Belum ya. Kita juga masih belum alumni. Sebagaimana dinyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya, Bebe? Terus nuntut ilmu. Dan saya menyatakan diri saya belum lulus. Adab saya, akhlak saya, ilmu saya masih santri dan masih berguru kepada guru-guru saya, Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Saleh Al-Jufri, dan para guru-guru yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi terhadap ilmu-ilmu kita semuanya. Amin. Dan dijadikan orang-orang yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan Habib Zaki ini namanya mirip Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, Bu. Ya. Antum ini namanya mirip Ahmad bin Isa memang. Ya. Ahmad Zaki bin Isa. Ahmad Zaki bin Isa. Masya Allah. Tentunya bukan hanya Imam Muhajir yang hijrah, tapi antum juga hijrah ya? Semua orang bisa hijrah sebenarnya. Ya, salah. Wa na'am. Sampai disebutkan hijrah itu al-hijrah mahajara manaha anhu. Siapa yang meninggalkan apa atau berpindah, orang yang berpindah dari sesuatu hal yang buruk menjadi hal yang baik. Itulah salah satu dari maknanya hijrah. Di hijrah tidak harus kita berpindah dari rumah ke rumah, tapi hijrah itu bisa seseorang berpindah dari keadaan ke keadaan yang lebih baik. Berarti orang hijrah itu nggak hanya berpindah tempat ya, Beb? Ya. Tapi juga berpindah perilaku, berpindah akhlak, berpindah motivasi. Dia dari yang tadinya lemas menjadi lebih semangat, menjadi lebih untuk menghadapi kehidupan yang lebih positif ya, dan lain sebagainya. Memang perlu setiap orang perlu hijrah dari zona nyaman ke zona tantangan. Gitu. Ya, tadinya mungkin dia nyaman dalam keadaan merasa nggak apa-apa, tapi dia harus menuju tantangan agar apa? Agar dia bisa mengeksplorasi, menunjukkan siapa jati dirinya ini. Man arafa nafsa, arafa rabbah. Dan Habib Zaki ini gimana, Habib? Pesan-pesan selama tinggal di Tarim? Udah berapa tahun di Tarimnya? Kalau di Tarim sih pertama kali kita datang, Fakir datang tahun 2002. 2002. Kemudian sampai 2010 belajar di Darul Mustafa. Kemudian 2010 Fakir nikah. Oh, Masya Allah. Kemudian Fakir bawa lagi istri ke sana dan dapat alhamdulillah anak di sana. Sampai sekarang masih tetap di Kota Tarim. Ajib, Masya Allah. Dan sekarang kegiatan apa, Bu? Selain ngajar saat ini di mana ngajarnya? Sekarang ini di Tarim sih kita antara mengajar dan belajar. Kalau belajar itu tentu tujuan utama kan, kita harus belajar terus. Betul. Belajar juga nggak harus dengan kitab, belajar tuh bisa dengan memandang guru, mempelajari. Belajar juga bisa ketika melihat keadaan, situasi, melihat orang, lingkungan. Nah itu semua kita bisa ambil pelajaran. Nah seperti yang ayat
dari motivasi dari channel Tafakkur ini Iya. kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. So, ciptaan ini kan semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang batil, Betul. nggak ada yang sia-sia. Nah. Allah juga berfirman afahasibtum annama khalaqnakum abathan, ya kan? Apakah yang aku ciptakan ini adalah sia-sia? Nggak ada sia-sia sama Nggak ada. sekali. Sekecil apapun hewan apapun yang walaupun kelihatannya hina, itu pasti ada hikmah, ada pelajaran di dalamnya. Nah. Masya Allah, luar biasa. Berarti nggak ada yang sia-sia di atas muka bumi ini. Nggak ada sia-sia. Habib, ngelihat nama antum ini mirip dengan nama Imam Muhajir. Saat ini ada yang lagi viral tentunya. Anaknya Imam Muhajir, Ubaidillah bin Ahmad. Nah ini kita pengen tahu nih, apakah memang benar ada beliau itu di Hadramut, ataupun namanya ini kan kontra ini ya, ada antara pro dan kontra gitu. Ada yang mereka meragukan apakah benar memang Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad ini. Antum di Tarim sendiri mungkin bisa sampaikan kepada para sahabat billah, apa sih tentang Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir dan anaknya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Apa sih kira-kira pesan dan kesan? Silakan. Untuk ya pertama alhamdulillah saya diberi nama sama orang tua, oleh orang tua diberi nama Ahmad dan ditambah Zaki, dan alhamdulillah Ahmad itu mengambil tabaruk juga dari nama kakek saya yang bernama Habib Ahmad bin Abdurrahman Bahsin, dan subhanallah bersamaan dengan namanya Habib Al-Muhajir ilallah Ahmad, Iya, Ahmad bin Isa. dan nama ayah saya Isa. Mudah-mudahan saya mendapat keberkahan yang Ya beliau Rabb, ya Rabb, ya Rabb. dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk masalah yang sekarang sih sebenarnya kita nggak usah ambil pusing aja ya. Iya, iya. Kalau orang meragukan ya silakan datang ke Hadramut gitu aja. Oh. Ya, karena ya pengen datang juga Beb, ke Hadramut. Doakan ya. Betul. Nanti insya Allah ada tayangan kita, insya Allah teman-teman sahabat Villa iya. biar nonton nanti kita pas lagi di Tarim insya Allah. Insya Allah. Doakan Habib ya, mudah-mudahan Allah. lancar. Nah kalau untuk Sayyidina Ubaidillah itu sebenarnya ada makamnya di Kampung Bor. Oh di Bor. Di Bor. Kampung itu di depan kampungnya ayahnya sendiri, kampungnya Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa yang bernama Husaisa. Di seberangnya ada Kampung Bor yang mana di situ makam Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Lokasinya antara Tarim dan Sewun jatuhnya, di tengah-tengah. Betul, di tengah-tengah. Oh, kira-kira berapa kilo Habib dari Tarim? Kalau dari Tarim sekitar 30 kilo lah. 30 kiloan ya, Iya, ke 30 Husaisa. kiloan ya. Nah itu bornya sebelah mana? Di hadapannya, kalau Husaisa itu sebelah kiri, kalau Bor kita masuk ke kanan, tapi itu agak masuk ke dalam sekitar kalau kita naik kendaraan mobil itu ya 10 menit lah. Oh 10 menit. Iya, lebih dalam lagi dia. Makamnya di dalam masjid atau di kubah Enggak, tersendiri? di kubah, di pemakaman kampung tersebut. Oke. Ya, dia memang di Kampung Bor itu banyak pemakaman, dan di situ ada pemakaman yang salah satunya ada pemakaman Habib Ubaidillah tadi ini. Oh, Dan aja. ada masjidnya beliau juga, dan tempat khalwah dan tempat ibadahnya di sana. Jadi Di bawah memang masjid. memang ada bukti otentik ya Beb ya. Iya. Salah betul. satu memang dari kita mempelajari sejarah adalah kita tahu bahwa ada bukti otentik makamnya di tempat tersebut. Iya, Bahkan sudah turun temurun ya Beb ya. turun temurun. Turun temurun di Kampung Bor tersebut diketahui bahwa itu Sayyidina Ubaidillah yang selama ini diragukan. Iya. Apakah benar Sayyidina Ubaidillah ini merubah namanya dari Abdullah menjadi Ubaidillah? Itu asli nama Ubaidillah itu Abdullah. Oh, naam. Nama Abdullah. Nah, kita kan tahu Antum punya anak juga namanya Abdullah ya? Iya. Tiba juga ya? namanya Abdullah juga. Masya Sebagaimana Abdullah anaknya Imam Al-Muhajir Naam. dipanggil Ubaidillah, anak saya Abdullah nggak dipanggil Ubaidillah, dipanggilnya Abudi. Oh, dipanggilnya Abudi. Jadi bisa aja orang namanya Abdullah dipanggil Abudi, dipanggil Abud, dipanggil Ubaid, semuanya bisa. Nah, tapi untuk khususnya Imam Ubaidillah ini, beliau punya sifat tawadhu yang luar biasa. Nah, jadi memang di bahasa Arab itu kan ada namanya tasghir. Tasghir ya? Tasghir itu mengecilkan nama dalam artian seakan-akan dia hina, menghinakan dirinya. Menghinakan tawadhu. Tawadhu. Karena tawadhu dia tidak merendahkan diri ya. Ya, beliau tidak mengatakan saya ini Abdullah, hamba Allah, tapi saya ini Ubaidullah, hamba Allah yang kecil. Masya Allah. Seperti mana Hasan, Hussein, Amr, Umair. Iya, gitu. jadi ibaratnya dia mentasghirkan ataupun menghinakan dirinya
berharap mudah-mudahan dirinya ini tertanam sifat tawadhu ya, Beb, ya? Tawadhu, iya. Biar ibaratnya ke depannya mudah-mudahan jadi orang yang mawas diri. Karena tawadhu ini penting ya, Beb. Kalau orang punya ilmu tapi nggak tawadhu, ngata-ngatain orang, akhirnya ilmunya nggak kelihatan simahnya, nggak kelihatan bijaknya. Bener nggak, Beb, kira-kira? Orang punya ilmu, Masya Allah, gelarnya profesor, doktor, punya tesis ya, punya tesis yang bagus dan lain sebagainya. Tapi kerjaannya ngatain orang, rasanya kurang mawas diri terhadap ilmunya gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya dan petunjuk serta bagaimana kita memahami ilmu yang sebenarnya. Bahkan saya dengar Habib Umar sering mengungkapkan maqalahnya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, al ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu rasa takut yang full, rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah, dan itulah sejatinya ilmu, dan dari situlah diketahui bagaimana ahli ilmu, punggawanya ilmu. Dan Masya Allah, Habib Ahmad Zaki bin Isa Al-Habsyi banyak memberikan pencerahan buat kita, dan tentunya kita diundang ya Bebe ke Tarim ya. Ini jamaah sahabat Fillah semuanya diundang ke Tarim. Fadlan wa sahlan. Masya Allah. Kalau di Tarim, insya Allah kita ketemu beliau, dan beliau kebetulan juga di antara kesibukan mengajar bawa tamu-tamu ya Bebe biasanya. Ya, kita. Boleh diceritakan Beb, pernah dengar cerita tentang tamunya Guru Syairozi dari Banjar ya waktu itu ya? Oh iya. Yang ada 70 orang, mereka nggak jadi berangkat. Itu ada kejadian apa Beb yang menarik? Boleh nggak di-spill sama jamaah sahabat Fillah? Ya, pertama kan diriwayatkan bahwa la yuzar wali illa bi'idni, yang artinya wali itu tidak bisa kita ziarahi kecuali emang wali tersebut yang mengizinkan kita datang ke sana. Nah, jadi untuk khusus kota Tarim, mereka berkeyakinan bahwa karena kota penuh dengan kewalian, maka tidak ada orang yang datang ke sana kecuali dengan panggilan para aulia Tarim. Jadi pernah ada satu cerita, yang cerita ini benar adanya. Iya. Langsung diceritakan oleh yang bersangkutan. Jadi ketika beliau sampai, Abah Guru Syairozi, Abah Guru Syairozi ini yang di kandangan ya, di Beb? kandangan ya. Pondok pesantren dalam pagar. Oh, dalam pagar. Atollah umrah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, berkahi selalu, dan para jamaahnya yang menontonnya jangan lupa doain kita ya, insyaallah. Beliau bercerita ketika masuk kota Tarim dan ziarah ke Fagil Muqaddam. Waktu itu saya menemani beliau dan beliau bercerita di depannya Magam Fagil Muqaddam. Beliau cerita kedatangan beliau sekarang ini ada banyak isyarah-isyarah. Salah satunya ketika di masa itu ketika orang mau datang ke Hadramut setelah Covid itu, awal-awal setelah Covid dan setelah awal bandara dibuka, orang tuh tidak bisa datang ke Hadramut, ke Yaman langsung dengan urusan yang cepat. Jadi butuh minimal 2 bulan untuk urusan surat ini, surat kepolisian, visanya. Subhanallah, Abah Guru ini rencana mau datang di bulan Syawal, dan entah di awal Ramadan atau di pertengahan beliau menghubungi anaknya. Mungkin yang penting kurang dari 2 bulan, sekitar sebulan sebelum keberangkatan, bilang ke anaknya kita mau datang. Dan anaknya bilang, Abah ini kita butuh untuk ngurus-ngurus ini waktu yang lama, 2 bulan, nggak bisa dengan waktu yang mepet. Akhirnya kata Abah Guru, coba bawa nama-nama yang akan kita kirim. Ditulis nama-nama jamaah yang mau berangkat waktu itu, sekitar 70 orang. Diberikan ke anaknya, tolong ziarahkan ke Al-Faqih, sebutkan nama satu persatu dan doakan agar dimudahkan datang ke sana. Di ziarah, anaknya ziarah. Setelah ziarah, subhanallah, tidak lama dari itu dapat kabar gembira bahwa visanya udah keluar, urusan semua beres, tinggal berangkat. Nah, ketika visa itu keluar, selesai, ada jamaah itu mungkin sekitar 5 orang mau mundur. Dari 70 itu mau mundur. Ternyata diurus nggak bisa. Dan 5 mundur ini mau diganti dengan yang lain, ternyata nggak bisa. Yang mau masuk pengganti 5 ini nggak bisa diurus karena waktu sudah mepet dan butuh waktu yang lama. Sedangkan yang ada nggak bisa diundur, udah harus berangkat. Jadi apa yang Abah Guru mengambil kesimpulan, subhanallah, ini nama-nama yang sudah disebutkan, didoakan di makamnya para wali-wali di Zambal sana, khususnya di depan makam Fagil Muqaddam. Nama yang disebut itulah yang datang, itu semua mereka berada di depan Fagil Muqaddam. Allah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dengan para kekasihnya. Karena apa? Karena memang kekasihnya Allah ini pilihannya Allah. Dan Allah pilih mereka untuk mendapatkan daripada kekhususan dari Allah.
ibaratnya otoritas VIP, Beb. Iya. Orang kalau kumpul di tempat VIP ya tempatnya itu. Dan Masya Allah, apalagi kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Nabi Yusuf alaihi beliau berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah, dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Seorang nabi aja minta doa kepada Allah, minta kumpulkan kepada orang soleh. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan orang soleh. Dan alhamdulillah kedatangan Habib Zaki di sini, masya Allah, mencerahkan daripada para sahabat fillah. Mudah-mudahan, insya Allah, para penonton dan para sahabat fillah semuanya kita bisa berkunjung ke Kota Tarim, Amin. berkunjung ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya perjalanan ini adalah perjalanan yang barokah. Sebelumnya juga kita membawa daripada adab-adab perjalanan ya Beb ya. Kalau orang dalam perjalanan ini harus bawa adabnya. Di antaranya adalah doa-doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan masya Allah, mudah-mudahan berkah dan manfaat.